Assalamualaikum semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.2, yaitu memahami jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Profesi akuntansi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang profesi akuntansi, ada baiknya kita paham terlebih dahulu mengenai definisi profesi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan profesi? Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Jadi, kita misalkan dengan dokter. Seorang dokter, dia harus banyak sekali praktek dan menguasai semua ilmu-ilmu kedokteran. Mengapa? Agar nantinya tidak terjadi kesalahan saat dokter tersebut melakukan pekerjaan atau tugasnya. Sedangkan profesi akuntansi merupakan semua bidang keahlian yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Pada umumnya, hampir setiap bidang pekerjaan membutuhkan akuntansi. Bahkan, apabila kita ingin mendirikan suatu usaha pun, kita harus mempelajari tentang akuntansi. Oh ya, orang yang bekerja dalam bidang akuntansi kita sebut dengan akuntan. Jadi, profesi akuntansi itu bermacam-macam. Yang pertama adalah akuntan publik, yaitu akuntan swasta yang memberikan jasa pemeriksaan kepada pihak lain dan bersifat independen, sehingga mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Mereka akan mendapatkan fee dari pengguna jasa. Pekerjaan akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perbajakan, sistem informasi akuntansi, dan konsultasi manajemen. Organisasi profesi akuntan di Indonesia disebut dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan sebagai pemeriksa intern dari perusahaan tersebut. Para akuntan yang berkecimpung dalam akuntan intern ini dikatakan berprofesi sebagai akuntan manajemen. Jasa yang diberikan oleh para akuntan tersebut adalah sebagai controller, bookkeeper, cost accountant, internal auditor, tax specialist, dan akuntan penyusun anggaran. Akuntan pemerintah yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Badan Pengawas Keuangan atau BPK, Direktorat Jenderal Pajak, serta BUMN. Yang terakhir adalah akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Secara umum, terdapat bidang-bidang akuntansi dalam dunia usaha dan lembaga pemerintahan. Bidang-bidang akuntansi tersebut antara lain akuntansi keuangan, atau bisa disebut dengan general accounting, di mana objek dari akuntansi keuangan adalah transaksi akuntansi yang sudah terjadi yang menyangkut perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Akuntansi keuangan sendiri bertujuan menyediakan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern perusahaan, yaitu manajemen, dan pihak ekstern seperti bank, investor, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Akuntansi biaya atau bisa disebut juga dengan cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Dengan kata lain, sasaran dari akuntansi biaya adalah transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya. Tujuan dari akuntansi biaya sendiri adalah untuk menyediakan informasi biaya untuk kepentingan intern perusahaan atau manajemen. Dan hasil akhir dari proses akuntansi biaya adalah laporan harga pokok produksi. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Jadi, akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data historis, terutama tentang data biaya dan juga data taksiran.
Tujuan dari kegiatan akuntansi manajemen adalah menyediakan data yang diperlukan bagi manajemen dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dan dalam penyusunan rencana kegiatan operasi di masa yang akan datang. Contohnya, akuntansi manajemen dapat membantu manajer keuangan dalam menyusun rencana permodalan atau untuk membantu manajer penjualan dalam menentukan harga jual produk baru. Akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Tujuan utama audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Selain itu, audit bertujuan membentuk ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, sekaligus efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Kegiatan akuntansi perpajakan adalah membantu manajemen dalam membentuk pilihan-pilihan transaksi yang akan dilakukan sehubungan dengan pertimbangan perpajakan. Akuntansi anggaran atau bisa disebut dengan budgetary accounting. Bidang kegiatan akuntansi anggaran ini berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta perakiraan kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Akuntansi pemerintahan atau yang bisa disebut dengan governmental accounting merupakan bidang akuntansi yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah atau negara. Baik semuanya, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya masih ada satu materi lagi yang akan kita pelajari, yaitu tentang etika profesi akuntansi. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.